Halo Nusantara, kembali lagi di channel Robotik Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar konsep dasar dari interrupt di dalam microcontroller dari keluarga AVR. Oke, apa sih sebetulnya interrupt? Interruption, ya, ini merupakan suatu kejadian dalam sebuah komputer yang meminta pelayanan khusus pada CPU ketika CPU sedang melakukan proses program utamanya. Jadi suatu kejadian atau peristiwa yang menyebabkan microcontroller itu berhenti sejenak untuk melayani interupsi di luar main program atau program utama. Nah, kalau kita lihat pada diagram ini, ya, pada bagian kiri ini merupakan grup program utama. Ya. Terdapat kumpulan instruksi, ya, atau task, tugas ya. Ya. Misalkan di sini, ketika interupsi itu terjadi pada instruksi ketiga, maka akan terjadi percabangan ke ISR, register ISR. Register ISR ini merupakan register yang dimiliki oleh setiap microcontroller. Interupsi service register ya, kalau disebutkan ISR itu interrupt service register. Nah, ketika terjadi interupsi di instruksi ketiga, maka dia akan bercabang ke awal ISR. Nah, ini merupakan instruksi pada ketika terjadi interupsi. Instruksi ketika terjadi interrupt. Lalu dijalankan program ISR mulai dari instruksi pertama sampai dia sudah selesai interupsinya, interupsi itu sudah selesai dilaksanakan, kemudian kembali ke instruksi pada program utama, dilanjutkan pada program selanjutnya. Ini konsep instruksi. Secara gamblangnya, di sini ada microcontroller itu memiliki istilah interupsi dan pooling, yang keduanya ini sama dalam metode pelayanan di dalam microcontroller, sama-sama mengerjakan sebuah program di luar program utama. Ya, jadi ada dua metode di sini, metode pelayanan dalam microcontroller, yaitu yang pertama adalah interupsi atau interrupt, di mana metode ini ketika suatu device ya ingin mendapatkan pelayanan dari microcontroller, maka device itu sendiri yang akan memintanya atau melakukan notifikasi dengan cara mengirimkan sebuah sinyal interupsi. Kalau pooling di sini microcontroller yang melakukan pemantauan atau pemeriksaan secara proaktif terhadap sejumlah device yang memungkinkan akan mengajukan permintaan pelayanan maupun yang tidak. Nah, saya ingin menggambarkan di sini. Di sini saya mempunyai microcontroller. Nah, microcontroller yang terhubung dengan device. Ada dua cara, ya. Misalkan saya mempunyai tugas yang harus dikerjakan di dalam sebuah microcontroller. Ya. Ada tugas input, ini input, tugas di mana ini ada sebuah kondisional. Ya. Kemudian di sini ada tugas task 1 ya. Kemudian di sini ada tugas kedua ya. Kemudian di sini ada other.
other task. Di sini saya mempunyai dua tugas yang harus dikerjakan oleh microcontroller. Kalau dia melupakan program pooling, ya, maka program ini akan berjalan di sini. Ya, misalkan no, tidak ada task, tidak ada tugas yang dikerjakan di luar. Ya, ini yes. Misalkan dalam kondisinya, ya, dengan menggunakan pooling, si microcontroller ini akan selalu mengecek ke dalam device, ya, proses cek ke device. Dengan problem semacam ini, ketika saya punya tugas satu yang harus dikerjakan, maka ketika terjadi interupsi tugas ini, maka hal ini pada prosedur ini dia akan mengerjakan tugas yang pertama dulu. Kalau dia menggunakan metode pooling, tugas pertama selesai, dia akan melaksanakan proses tugas kedua, di mana proses tugas kedua ini apabila belum terselesaikan tugasnya, task 2 tidak akan dilaksanakan. Ini no, maka dia akan kembali. Seperti halnya semacam ini. Ketika kondisi di sini tidak terpenuhi, ya, kondisi di sini tidak terpenuhi, maka dia no, kembali ke sini lagi. Apabila kondisi di sini terpenuhi, maka tugas pertama ini akan dikerjakan. Ini kita bandingkan dengan metode pooling. Ketika yes terpenuhi, maka task ini dikerjakan. Ketika task ini selesai, maka dia akan melakukan proses ke selanjutnya sampai semacam itu tadi. Ini ketika yes, maka task 2 akan dilakukan. Nah, di sini ada other task yang lain. Nah, untuk other task, kemudian task 2 ataupun other task ini hanya akan dilakukan, ya, ketika task pertama ini selesai. Ini kalau metode pooling, metode yang biasa. Nah, problem yang ditimbulkan ketika kita menggunakan metode seperti itu, ini akan menyebabkan borosnya pada sumber daya. Karena kenapa? Task 2 ini tidak akan pernah dilaksanakan sebelum task 1 ataupun ini other task ataupun task 2 ini tidak akan pernah dikerjakan sebelum task 1 ini diselesaikan. Nah, masalahnya apa? Kalau task 1 ini terjadi error atau tidak selesai, maka task 2 ini atau other task ini tidak akan pernah dikerjakan. Nah, solusi dari permasalahan ini yaitu dengan adanya interrupt, di mana di dalam interrupt ini si device yang akan melakukan cek. Selalu cek, meminta microcontroller untuk interrupt. Maka setiap task ini akan terjadi interrupt, ya. Interrupt 1 untuk melakukan task 2, task 1. Barulah return ke from input, from interrupt. Setelah task 1 ini selesai, dia akan kembali lagi ke sini. Dengan adanya interrupt ini dimungkinkan ketika task 2 ini dimungkinkan tidak harus menunggu pada task 1. Nah, ketika terjadi interruptnya itu di interrupt kedua, ya, interrupt kedua, ketika terjadi task interruptnya itu di task 2. Nah, ini return atau kembali, ya, kembali ke
main program. Nah, ketika interrupt itu terjadi pada task 2, pada proses yang kedua ini, maka dia akan langsung mengerjakan pada task 2. Ini kelebihan dari interrupt. Jadi tidak harus menunggu di task 1 ini selesai progresnya. Jadi dia bisa langsung mengerjakan pada task 2. Interrupt dari task 2 tergantung instruksinya di mana. Nah, ini konsep dari interrupt. Nah, di sini ada prioritas interrupt tertinggi. Ini adalah reset. Jadi reset di dalam microcontroller itu merupakan prioritas interupsi yang paling tinggi, karena dengan reset kita akan mengclearkan semua kinerja dari main program, mengembalikan ke awal program, mereset semua program yang sedang bekerja. Prioritas interrupt yang interupsi yang paling utama. Langkah-langkah dalam melaksanakan atau mengeksekusi sebuah interupsi, ya, yang pertama yaitu saat microcontroller ini menerima sinyal interupsi dan mengenalinya, maka microcontroller akan segera menyelesaikan pekerjaan yang sedang dilakukan saat itu dan menyimpan alamat instruksi berikutnya. Return address, alamat returnnya akan disimpan pada stack atau push. Kemudian microcontroller akan beralih ke pekerjaan yang lain yang diberikan penginterupsinya, yaitu ISR. Seperti pada grafik sebelumnya tadi. Ya, jadi pada main program ketika instruksinya itu belum selesai, harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian sebelum dia melangkah ke instruksi yang selanjutnya, akan disimpan terlebih dahulu. Ya. Disimpan, kemudian barulah dia mengerjakan sebuah interupsi ISR yang diberikan alamat vektor interupsinya. Kemudian setelah microcontroller ini menyelesaikan pekerjaan ISR yang diberikan pada poin 2 ini, ya, poin 2 ini, hingga menemukan instruksi read one. Read one ini artinya return from interrupt, kembali ke main program. Nah, setelah itu ketika instruksi read one ini dieksekusi, maka microcontroller kembali ke pekerjaan utama yang telah ditinggalkan, yaitu dengan cara alamat instruksi yang sebelumnya disimpan pada stack, ya, pada stack ini, pada push ini akan diambil kembali dan diberikan ke program counter, program utamanya. Tuh. Ini proses langkah-langkah yang dilihat dari cara kerja interupsi. Sumber instruksi sendiri ini ada dua, ada beberapa sumber instruksi. Yang pertama pada timer, 2 instruksi pada timer, kemudian 1 untuk overflow dan yang lain untuk compare match. Kemudian ada 3 interupsi hardware eksternal, pin PD2, port D2, PD3 dan port B2, interupsi 0, INT2, INT3. Kemudian pada komunikasi serial USART mempunyai 3 interupsi, yaitu 1 untuk receive dan 2 untuk transmit. Lalu ada interupsi SPI, ada interupsi ADC. Nah, bagaimana cara mengenable dan mendisablekan interupsi? Di sini ada cara untuk mengaktifkan dan melumpuhkan interupsi. Untuk mengaktifkan dan melumpuhkan interupsi itu bergantung pada SREG atau register. S-register ini yang memiliki lebar 8 bit 0 sampai 7, di mana masing-masing bitnya itu memiliki definisi sendiri. Bit 0 itu C, carry flag. Bit 0, bit Z itu adalah zero flag.
N itu adalah negative flag, V itu overflow flag, S sign flag, H itu half carry, T itu bit copy storage. Kemudian pada bit 7 itu global interrupt enable. Nah, untuk melakukan aktivasi ini, maka pada itu bergantung pada bit 7. Nah, langkah-langkahnya yaitu bit I atau bit 7 tadi, ya, bit 7 ini pada bit 7 pada register status reg tadi harus diset ke high atau dikasih nilai 1. Initial value-nya normalnya defaultnya adalah 0. Itu berarti disable. Untuk mengaktifkannya, I ini global interrupt enable-nya harus dinilai 1. Nilai 1 ini itu diberikan oleh program yang sudah kita set sebelumnya. Ya. Jadi diset ke high untuk mengizinkan interupsi dapat terjadi. Hal ini dapat dilakukan dengan SE mengubah menjadi 1. Nah, jika bit I sama dengan 1, bit 7 sama dengan 1 dari SREG, maka setiap interupsi ini akan diaktifkan atau di-enablekan dengan cara men-setting bit flag enable interupsi ke high untuk interupsi tersebut. Ya, jadi nilainya ini ketika dinilai 1, maka setiap instruksi global yang tertangani oleh microcontroller tersebut itu akan aktif. Tuh. Nah, ini ada vektor-vektor yang di program interupsi. Vektor number 1 sampai number 21, 1 sampai 21, ya. Dengan program address-nya, masing-masing program address-nya. Nah, di sini ada source reset program address-nya 000. Itu berarti definisi interupsinya adalah external pin power on reset. Yang berkaitan dengan reset berarti menonaktifkan, mendisabling seluruh programnya. Ada INT0, INT1 berarti external interrupt request 0. Ada external interrupt request 1. Nih. Dan seterusnya. Nah, kita contoh misalkan show the instructions to enable unmask the timer 0, overflow interrupt, and timer to compare match interrupt. Untuk A misalkan ya, apa instruksi yang tunjukkan instruksi untuk A untuk mengaktifkan timer 0, overflow interrupt yang melalui interrupt, dan timer to compare match interrupt untuk membandingkan interruptnya. Kemudian disable timer non overflow interrupt, then show how to disable match all the interrupt with single instruction. Artinya apa? Di sini kalau kita pakai bahasa assembly, untuk yang A kita akan mengenablekan sebuah timer 0. LDI register 20 pada register 20. Pada register 20 vektornya ya, kita lihat register 20. Nih, vektor number 20, timer 0 counter compare match. Timer counter 0 compare match. Nah, ya, di situ timer 0 overflow interrupt and timer to compare match. Berarti register 20. Enable timer 0 overflow and timer to compare match. Itu di sini ya, time ini artinya timer overflow IE 0 compare ya. Jadi TOIE 0 itu sama dengan 1, OCIE 2 itu sama dengan 1. Nah, kemudian out team SK 20 enable timer overflow and timer compare match. Kemudian SI mengaktifkan say allow interrupt to come in.
Nah, ini untuk mengizinkan interrupt itu masuk. Nah, di sini ada interupsi eksternal. Interupsi eksternal ini merupakan sebuah peripheral dalam chip yang bertugas mendeteksi trigger dari luar yang akan membangkitkan interupsi yang bersangkutan. Interupsi eksternal ini tadi ya, itu ada vektornya, yaitu adalah INT0, INT1 dan INT2. Dan interupsi eksternal itu dapat dibangkitkan apabila ya, dapat dibangkitkan apabila ada perubahan logika baik transisi naik rising edge maupun transisi turun falling edge pada pin interupsi. Nah, pengaturan kondisi keadaan yang menyebabkan terjadinya interupsi eksternal itu diatur oleh dua register I/O, yaitu MCU CR dan register MCU CSR. Nah, di sini diberikan sebuah register pengendali interrupt eksternal di mana MCU CR atau MCU microcontroller control register ya, atau disingkat register pada MCU CR, kontrolnya, kontrol untuk interupsi eksternal. Nah, ada bit 7 SM2 SE, kemudian SM1 sampai ISC00. Ini bergantung pada nilai MCU C0-nya. Nah, nilai ini, MCU ini bergantung pada nilai dari ISC01 dan ISC00. Apabila nilainya ISC ini 0 dan 0 ya, 0 0 seperti ini, maka interupsi yang dihasilkan adalah sini ya, ISC01 ISC00. Kalau dia 00 ya, maka interupsinya adalah low. Artinya apa? Interupsi atau INT0 berarti INT0-nya ini akan low level. Jadi dia akan mengenerate permintaan interupsi. Artinya dia meminta, kondisi ini akan meminta terjadinya interrupt. Nah, sekarang ada ISC, misalkan di sini ada ISC010, ISC00 itu bernilai 1. Maka yang terjadi kondisi ini yaitu ini akan turun nilainya. Nah, kemudian naik. Jadi setiap logika, kalau pada deskripsinya ini, setiap logika perubahan logik ya, ini kan ada perubahan logik 0, terus ini ada perubahan logik pada ISC 0 ya. Perubahan logik akan mengubah posisi kondisi INT 0. Jadi INT 0 ini akan terjadi perubahan interrupt request, permintaan interrupt. Lalu kalau dia ISC 01 ini 1 dan ini 0, maka yang terjadi adalah
semacam ini, dia akan turun saja. Jadi di sini falling edge seperti ini, INT1 ini akan mengenerate sebuah interrupt request. Lalu di sini ada ISC011 dan ISC001. Dalam kondisi ini berarti ada rising edge, ada kondisi ketika naik, ya. Jadi di sini INT satunya itu akan mengenerate interrupt request. Kita lihat di sini pada slide selanjutnya. Nah, di sini bit 2, bit 3 sampai ISC11, ISC10 itu interrupt sense control 1, itu bit 1 dan bit 0. Ya, di sini ISC01, ISC00. Ya. Ini bit 2, 3 itu ISC11, ISC10, kemudian interruption control 1 untuk bit 2 dan 3. Nah, kita lihat apabila ISC1, ISC0 itu 00, pemicunya akan semacam ini. Jadi logika 0 pada INT1 akan membangkitkan interrupt. Kalau ISC11, ya, yang kita bicarakan adalah di sini, ya. Pada pin 3, ISC2 dan 3, ya. Kondisinya apabila ISC11, ISC10 atau bit 2 dan 3 ini 01, maka perubahan logika pada INT1 itu akan membangkitkan interupsi. Kalau nilai 1 0, artinya ISC11, ISC11-nya itu 1 dan ISC10-nya 0, maka peralihan pada 1 ke 0 perkalian 8, ya, ini turun, ya, itu pada 1 0 pada integer 1 akan membangkitkan interrupt dalam kondisi falling edge. 1 1 ini akan peralihan ke 0 ke 1, maka akan membangkitkan interrupt dengan posisi rising edge. Nah, sekarang ini untuk posisi INT1. Nah, sekarang kita lihat pada posisi bit 1 dan 0, yaitu ISC01 dan ISC00. Pada posisi ini ada perbedaan yang seharusnya diubah, yaitu keterangan di sini yaitu bukan INT1 tapi INT0. Jadi posisinya akan sama, interruption control. Ini untuk mengontrol interrupt eksternalnya. Jadi berlaku pada nilai dari ininya, ya, bit 0, 1, 2 dan 3 untuk mengatur INT eksternalnya 0, 1, INT1 ataupun 0. Lalu kita lanjutkan ke MCU control dan status registernya, MCU CSR. Ada ini register MCU CSR, ya, di mana pada bit 0 sampai ke 4 itu si bit description melihat dari deskripsi bitnya, initial value-nya, nilai inisialisasinya yaitu defaultnya adalah 0 untuk register 5, 6, 7. Ya, di mana di situ ada for F, eksternal RF, BORF, WDRF, dan ini strip itu kosong, ISC2 pada bit ke-6.
Misalkan di sini pada bit 6 ISC2 ya. ISC2 pada bit ke-6. ISC2 ini adalah interrupt change control INT pada INT2. Kalau ISC-nya itu 0, maka pemicunya ini akan turun, peralihan nilai dari 1 ke 0 pada INT2. Jadi dia INT2 ini akan membangkitkan interrupt dalam posisi turun. Kalau dia nilainya 1, maka dia akan peralihannya akan dari 0 ke 1. Berarti INT2 ini akan bangkit ketika nilainya akan terjadi membangkitkan nilai dari logika 1 ke logika 0, dari logika 0 ke logika 1 di sync edge. Kemudian ada lagi register GICR. Pemilihan pengaktifan interrupt eksternal diatur oleh register GICR. Nah, General Interrupt Control Register yang terlihat pada gambar berikut. Jadi untuk mengaktifkan interupsi eksternal ini, apakah itu internal INT1, INT0 ataupun INT2, itu bergantung pada register GIRC ya. Register GIRC-nya, GICR-nya, GICR. Di mana di sini pada bit 7 itu adalah INT1 external interrupt request 1 enable, kalau nilainya request 1 enable. Jadi untuk mengaktifkan interupsi eksternal 1, interupsi eksternal 1 atau disingkat INT1 sama dengan 0, itu nilai disable. Defaultnya inisialisasinya adalah 0. Kalau enable ini bernilai 1. Jadi apabila nanti ketika di dalam program kita menginginkan interupsi eksternal itu di INT1 ini bernilai aktif, nilai aktif, maka kita harus mengaktifkan INT1 ini pada register GICR nilai 1. Sedangkan ada bit 6 INT0 itu adalah external interrupt request 0 enable. Jadi untuk mengenablekan nilai pada bit 6 itu harus sama dengan 1. Begitu juga dengan bit 8. Bit 5 ya. Ini bit 5. Ini bit 5. Jadi di sini harus INT2 sama dengan 1, harus enable. Oke. Jadi untuk membangkitkan INT interrupt eksternal ini harus bergantung pada nilai dari register GICR. Misalkan contoh di sini, asumsikan bahwa INT0 pin INT0 ini disambung ke switch yang secara normal nilai switchnya itu adalah high. Tulis programnya toggle port C pada pin 3 whenever ketika integer 0 ini bernilai low. Jadi pada normalnya ini adalah bernilai high. Ketika ini ditombol itu akan bernilai low. Nah, yang harus dilakukan di sini semacam ini. Vector location for external interrupt 0. Nah, vector locationnya harus kita lihat. Untuk memprogram menggunakan assembly ini memang diperlukan sebuah tabel-tabel vektor untuk di mana letak dari nilai registernya, program addressnya 0, 2 dan seterusnya. Ini ada initialis start, port C pada pin 3 itu sebagai output, port D 2 pull up activated, mengaktifkan pull up. Nah, ini yang program-program yang harus dijalankan untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Ini bisa dijadikan sebuah contoh latihan. So the instruction to make int 0 following edge trigger, b make int 1 trigger on any chain, and make int to rising edge trigger. Nah, di sini int 0 falling edge, jadi posisi ke turun tadi dari 1 ke 0. Ini int 1 ini dipicu, memicu untuk memicu. C itu int 2 ini akan dari 0 ke 1. Nah, nilai A berarti register 20 itu 02. Ini inisialisasi posisi vektornya. Lalu outputnya MCUSR-nya harus hasil dari nilai ini. Begitu juga pada posisi yang selanjutnya. Jadi interupsi dalam bahasa C, interrupt include file, ini memasukkan interrupt header jika ingin menggunakan interupsi dalam pemrograman. Jadi kalau kita ingin mengaktifkan interupsi, kita tidak perlu susah payah seperti dalam bahasa assembly harus melihat vektor setiap masing-masing deskripsi definisinya. Kita cukup memasukkan library-nya. Library include AVR interrupt. Nah, di mana di dalamnya ini sudah terdapat program address-nya. Kemudian CLI and SEI dalam assembly instruksi ini men-set dan meng-clear dalam SREC. Begitu juga dalam C. Ini harus clear and set. Penetapan ISR, untuk menulis ISR pada sebuah interupsi maka digunakan struktur berikut. Ini interupsi apa yang akan dijalankan, ya, maka sintak yang dipakai adalah ISR, nama vektor interupsinya apa. Baru dijalankan program utamanya dalam instruksi yang akan dikerjakan. Nah, ini sebagai contoh, using timer 0 generate a square wave, gelombang kotak, ya, on pin port B, pada port B pin 5, while at the same time transfer ring data from port C to port D. Dalam waktu yang bersamaan akan mentransfer data ring dari port C ke port D. Nah, kita masukkan dulu sebagai inisialisasi port C, bahasa C, interrupt-nya, IO-nya. Nah, di sini ada main programnya, main program int main, ya. Ini sebagai output DDRB dengan nilai address programnya 20, berarti pada DDRB 5 pin 5 itu sama dengan output. TCNT 32 ini berarti nilai timernya untuk 4 mikrosecond yang diberikan. Kemudian TCCR itu normal mode, INT CLK clock, no prescaler, dan lain sebagainya. Ini program utama. Nah, program utama ini, nah, kemudian di sini ada interrupt-nya. Ini program interrupt. ISR timer 0 OVF vektor, nama vektor dari ISR-nya. ISR for timer 0 overflow. Jadi TCNT kita panggil lagi pada timer value setiap 5 mikrosecond, dia akan mengirim, ya. Jadi pada kondisi ini interrupt ini akan diaktif pada instruksi ini, pada instruksi ini, maka dia akan menjalankan instruksi interrupt ini. Nah, itu interrupt. Nah, itu tadi diskusi kita tentang instruksi pada AVR, dan semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara.